Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Fis Ardian dengan NIM 230364140. Pada kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul optimalisasi fungsi absorben silika melalui modifikasi kimiawi dan pemanfaatan sumber daya terbarukan untuk penanganan polusi. Pencemaran lingkungan, khususnya kontaminasi perairan oleh ion logam berat dan zat kimia beracun, telah menjadi perhatian serius para peneliti dan otoritas kesehatan. Ion logam seperti CD2, CU2, dan PD2 dapat menyebabkan dampak toksik yang signifikan, bahkan pada konsentrasi yang rendah. Silika banyak digunakan sebagai absorben, dikarenakan kemudahan dalam memproduksi dan juga beberapa kelebihan antara lain yaitu sebagai iner, hidrofilik, dan mempunyai kestabilan termal mekanik yang tinggi serta relatif tidak mengembang dalam pelarut organik jika dibandingkan dengan padatan resin polimer organik. Tujuan pada kali ini yaitu untuk menganalisis metode-metode modifikasi material silika yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi absorpsi dan membandingkan peningkatan kinerja absorpsi seperti kapasitas, selektivitas, dan kecepatan yang dihasilkan dari optimalisasi fungsi silika terhadap polutan logam berat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Konsep dasar absorpsi dan karakterisasi absorben silika. Absorben silika seperti silika gel atau silika mesopori adalah material anorganik yang sangat populer dalam bidang absorpsi karena memiliki sejumlah keunggulan seperti struktur berpori dan luas permukaan yang tinggi, stabilitas termal dan kimia, dan permukaan yang fungsional. Yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya terbarukan dan limbah sebagai prekursor silika. Berfokus pada penggunaan sumber daya terbarukan atau limbah yang kaya akan silika sebagai pengganti prekursor silika komersial seperti TEOS atau TMOS yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Konsepnya seperti waste to waste atau resource utilization menjadi landasan utama. Contohnya dari sumber daya terbarukan limbah ini seperti contoh abu sekam padi. Selanjutnya yang ketiga yaitu aplikasi dan mekanisme penanganan polusi. Penghilangan kontaminan organik dan pewarna. Nanoabsorben berbasis silika ini dapat digunakan untuk menghilangkan pewarna seperti methylene blue dan bahkan meningkatkan biodegradasi bakteri polutan tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan karakterisasi dengan FTIR. Nah, pada gambar yang terlihat di sini, yang berwarna biru ini adalah spektra yang A, dan spektra yang B ini berwarna hijau, dan yang spektra yang C ini berwarna pink, dan spektra yang berwarna kuning ini adalah spektra D. Pada spektra A dan B ini memiliki kemiripan pola. Terikatnya TMPDT pada silika ditandai dengan munculnya pola baru, yaitu pada angka 2908 ini, yang menunjukkan adanya vibrasi ulur dari CH alkana tersebut, dari CH alkana yang ini. Selain itu, adanya munculnya serapan baru pada angka 1471.
Hal ini karena adanya vibrasi tekuk disebabkan oleh adanya NH dari NH karena yang ini. Nah, pada spektra yang C ini ada sedikit perbedaan, yaitu munculnya serapan baru pada angka 602 cm. Hal ini dimungkinkan karena terbentuknya ikatan antara atom N dari amina dengan ion kadmium atau CD ini. Nah, pada spektra yang D ditandai hilangnya serapan pada angka 602 ini. Dimungkinkan karena telah terlepas ion CD2 membentuk template pada SiO2 TMPDT imprinted CD. Selanjutnya, karakterisasi dengan SEM dan X-ray. Nah, pada gambar tersebut, pada gambar A, pencitraan SEM dari SiO2 TMPDT. Dan gambar yang B, SiO2 TMPDT imprinted CD dengan perbesaran yaitu 5.000 kali 5.000. Nah, baik, lanjutkan. Selanjutnya yaitu berdasarkan perbandingan gambar yang A dan B ini dapat teramati bahwa menunjukkan bentuk morfologi yang tidak beraturan. Hal ini dimungkinkan karena proses pengingkatan TMPDT pada silika terjadi pada fasa yang homogen. Pembentukan gel yang tidak serentak dapat juga membentuk morfologinya yang tidak beraturan tersebut itu. Selanjutnya yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Eh, Pemanfaatan sumber daya terbarukan berhasil karena limbah pertanian seperti abu sekam padi dan abu ampas tebu ini terbukti merupakan sumber daya terbarukan yang melimpah dan ekonomis untuk sintesis silika berkualitas tinggi. Hal ini mendukung konsep waste to wealth, wealth, dan mengurangi ketergantungan pada sumber silika anorganik konvensional. Selanjutnya, modifikasi kimiawi meningkatkan kinerja absorpsi. Karena modifikasi permukaan silika dengan gugus fungsional spesifik secara signifikan berhasil mengoptimalkan kinerja absorben. Solusi untuk penanganan polusi logam berat yang efektif adalah absorben silika yang dimodifikasi menunjukkan kemampuan yang efektif dalam mengurangi konsentrasi ion logam berat seperti CD2, CU2, dan PD2 dalam larutan air, menjadikan metode yang efisien dan berkelanjutan untuk pengolahan air limbah. Selanjutnya yaitu membawa penelitian dari skala batch laboratorium ke skala kontinu seperti studi kolam absorpsi untuk mensimulasikan kondisi apakah industri yang sesungguhnya. Eh, Mungkin sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.